Shalom adik-adik, puji Tuhan. Kita akan mulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Terlebih dahulu kakak ajak adik-adik semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari yang indah ini ya Bapa. Kau pertemukan kami bersama di tempat ini ya Bapa, untuk kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Sekiranya Tuhan memimpin kebaktian sekolah minggu dari awal, pertengahan sampai selesainya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, shalom. Kakak berharap adik-adik semuanya sehat. Kakak berharap adik-adik semua dalam lindungan Tuhan. Kak Monika, Kak Jenny mau tanya, kita ini anaknya siapa sih selain anaknya Papa dan Mama? Tahu nggak Kak Monika? Cuman anak Papa sama Mama Kak, anak siapa lagi ya? Coba adik-adik di rumah, ada tahu nggak selain anaknya Papa dan Mama, kita ini anaknya siapa? Ayo siapa adik-adik? Ya, kita ini adalah anak raja. Kok bisa Kak? Iya, karena Tuhan kita adalah raja, maka kita disebut juga sebagai anak raja. Yuk kita pujikan, aku anak raja. Semuanya berdiri adik-adik di rumah ya. Sambil bertepuk tangan, kita puji Tuhan. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah raja, dialah Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah raja, ku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah raja, raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah raja. Puji Tuhan, kita sudah memuji muliakan nama Tuhan. Tiba saatnya untuk kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan pendengaran kita, mata kita tertuju
Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan, Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. bila Kau izinkan, Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari adik-adik sama-sama kita ambil suka berdoa. Kita Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesehatan-Mu, buat kekuatan-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami Yesus. Ya Tuhan, terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati kami Tuhan, berkati pendengaran kami. Fokuskan kami supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Tuhan, berdoa juga buat kakak kami yang menyampaikan firman-Mu. Berkati kakak kami Tuhan, agar firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, senang sekali Kak Indah bisa bertemu kembali dengan adik-adik.
Walaupun kita hanya lewat online, tidak bisa bertatap muka, tapi Kak Indah senang sekali bisa menjumpai adik-adik kembali. Adik-adik, Kak Indah mau bertanya ini, adakah adik-adik yang tahu pekerjaan dari seorang dokter? Ada yang tahu kerjaannya apa dokter itu? Iya, betul. Dokter itu menyembuhkan orang yang sakit ya, dengan memberi obat. Kalau perlu disuntik ya, dokter selalu menyembuhkan orang yang sakit. Di Alkitab yang kita baca ini, setiap hari kita baca, itu ada juga mengenai dokter di sini. Tapi dokter segala dokter. Adik-adik pengen tahu siapa itu dokter segala dokter? Kita buka ya Alkitab kita di Matius 15 ayat 29 sampai 31. Kak Indah tunggu. Mungkin adik-adik yang sudah bawa Alkitab bisa langsung membukanya ya di Matius 15 ayat 29 sampai 31. Oke, semuanya sudah buka? Kak Indah akan bacakan ya. Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Nah, di Alkitab ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus pekerjaannya adalah menyembuhkan orang sakit. Saat Tuhan Yesus berada di dunia, apa yang dikerjakan? Menyembuhkan orang sakit ya, salah satunya. Yang lainnya mengampuni dosa ya. Banyak sekali pekerjaan Tuhan Yesus di dunia ini. Di sini dikatakan Tuhan Yesus menyembuhkan orang timpang. Orang timpang itu yang dari kecil sudah nggak bisa jalan ya, timpang jalannya nggak bisa lurus ya. Orang lumpuh, orang buta, orang sakit apapun Tuhan Yesus bisa sembuhkan. Bahkan ada orang yang tidak bertemu dengan Tuhan Yesus, dia hanya memegang jubahnya, dia bisa sembuh. Kenapa bisa begitu adik-adik? Karena Tuhan Yesus mempunyai kuasa yang sangat tinggi ya. Kalau kita percaya dengan Tuhan Yesus ya, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, walaupun Tuhan Yesus tidak menumpang tangan, kita hanya memegang bajunya aja, pucuk bajunya aja, kita bisa disembuhkan. Seperti seorang wanita yang 12 tahun pendarahan, itu dia hanya memegang pucuk dari jubah Tuhan Yesus dan bisa disembuhkan. Nah, apakah Tuhan Yesus dalam menyembuhkan orang sakit itu milih-milih ya? Enggak ya, Tuhan Yesus tidak pernah memilih. Siapa yang mau ditolong, pasti Tuhan Yesus mau menolong. Siapa yang percaya dengan sungguh-sungguh, dia pasti akan menolong. Setiap orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka selalu membawa orang-orang yang sakit ya. Orang-orang yang kerasukan setan, semuanya dibawa kepada Tuhan Yesus. Itulah pekerjaan Tuhan Yesus yang ada di dalam dunia ini. Tuhan Yesus adalah dokter dari segala dokter ya. Dokter mungkin menyembuhkan sakit yang lain, tapi Tuhan Yesus menyembuhkan segala penyakit di dalam dunia ini. Bahkan Tuhan Yesus mengangkat dosa-dosa kita semua ya. Tidak hanya menyembuhkan aja, tapi Tuhan Yesus menyembuhkan, mengangkat dosa kita semuanya dan membuat kita menjadi terbebas dari segala dosa. Nah, ada yang mungkin bertanya, kenapa ya ada orang yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan, tidak bisa disembuhkan dari penyakitnya? Mungkin orang itu tidak mempunyai kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan.
ya, atau mungkin Tuhan memang menghendaki orang itu ya sakit, dan rencana Tuhan itu kita tidak tahu ya, apa rencana Tuhan terhadap orang yang sakit itu. Tetapi satu kuncinya, kalau kita mau disembuhkan oleh Tuhan Yesus, kita harus benar-benar percaya dan berserah diri kepada Tuhan, tidak separuh-separuh, tidak berpikiran ya nanti kalau disembuhkan, kalau sembuh, kalau enggak gimana, enggak ya. Tapi kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan ya. Tuhan, saya mempunyai sakit ini, saya percaya di dalam nama-Mu saya akan menjadi sembuh ya. Ya, walaupun kita sekarang tidak melihat Tuhan Yesus seperti pada zaman dahulu, orang-orang bisa mengikut Tuhan Yesus kemanapun mereka pergi, kemanapun Tuhan pergi pasti mereka akan mengikut dan mereka akan membawa orang-orang sakit. Tetapi kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ya, Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus sudah berhenti setelah Tuhan Yesus kembali ke surga? Tidak ya, Tuhan Yesus tetap bekerja sampai saat ini, sampai kapanpun, sampai kedatangannya yang kedua kalinya. Tuhan Yesus tetap bekerja. Tuhan Yesus tetap menolong siapapun yang perlu dan butuh pertolongannya ya. Jadi adik-adik yang sekarang berada di rumah, yang sekarang masih ada pandemi, tidak usah khawatir, tidak usah takut ya. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap menolong, tetap melindungi kita semua, anak-anaknya yang percaya kepada Tuhan. Tetapi kita juga tidak boleh sombong ya, seperti Tuhan Yesus nanti pasti akan menolong aku walaupun aku sakit apapun. Nah, kalau gitu aku nggak usah dah keluar pakai masker ya, nggak usah dah, nggak apa-apa, nanti Tuhan Yesus menolong. Boleh seperti itu? Tidak boleh ya adik-adik. Tetap kita mengikuti apa yang diberitahu dari pemerintah ya. Kalau misalkan kita keluar, kita harus memakai masker, kita tetap pakai masker. Kalau kita semuanya tidak boleh bergerombol, kita tetap mengikuti itu ya, aturan itu ya. Tetap kita tidak boleh bergerombol ya, walaupun Tuhan Yesus mau menolong kita, tetapi kita tidak boleh dengan sengaja tidak mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Jadi kalau di rumah itu wakil dari Tuhan Yesus itu siapa? Mama dan papa. Kalau mama dan papa berkata, "Nak, kamu jangan keluar karena sekarang masih banyak penyakit." Nah, adik-adik harus nurut ya, dan kamu harus belajar di rumah. Oke, tetap belajar di rumah. Dengan gimana? Apakah dengan males-malesan, tidak kelihatan kok gurunya ya, kita nggak usah belajar, nggak apa-apa? Tidak ya adik-adik, kita tetap harus bertanggung jawab dan kita harus tetap belajar dengan sungguh-sungguh ya, karena memang keadaan yang tidak bisa membuat kita untuk keluar dan untuk bertatap muka ya, untuk sekolah. Nah, Tuhan sangat menyukai anak-anak yang percaya dengan Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dan selalu mengikuti peraturan-peraturan yang diberikan oleh Tuhan Yesus ya. Semuanya itu harus kita jalankan supaya kita selamat, supaya kita sehat, dan supaya kita tidak sakit ya. Untuk saat ini Kak Indah mau berikan satu ayat emas ya. Mungkin bisa dibaca di Yohanes 20 ayat 29. Kak Indah ulang, Yohanes 20 ayat 29. Kak Indah bacakan. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Nah, di sini di ayat emas ini ada dua golongan ya. Yang satu, orang yang percaya setelah melihat mujizat-mujizat, melihat Tuhan Yesus dengan nyata, dia baru percaya. Tetapi ada orang yang tidak melihat Tuhan Yesus, tidak pernah melihat mujizat-mujizat, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan Yesus dan berserah kepada
Tuhan Yesus. Nah, di sini dikatakan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, semoga firman yang singkat ini dapat menguatkan adik-adik di masa pandemi ini, dan tetap ingat percaya kepada Tuhan Yesus terus sampai selama-lamanya, dan Tuhan pasti akan menolong setiap kesulitan yang ada, yang adik-adik cerita ya. Terima kasih. Sekarang kita akan tutup dengan doa. Semuanya tutup mata, lipat tangan, gak ada yang noleh sana noleh sini ya. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan untuk firman yang singkat ini pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus tetap menolong kami, walaupun kami dalam keadaan apapun, dalam keadaan sakit maupun tidak. Tuhan, beri kekuatan kepada kami semuanya Tuhan, untuk tetap menjalankan apa yang menjadi aturan saat ini, dan kami tetap mau percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami dan lepas kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Ya, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita sama-sama doa Bapa kami. Lipat tangan tutup mata, sikap doa yang baik. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan menyertai adik-adik mulai pagi ini sampai Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Yang sudah terima berkat, kita sama-sama katakan amin.